Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita. Kita bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Tuhan telah memberkati dan memampukan kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita. Pada pagi ini dalam ibadah kita, mari kita senantiasa tenangkan hati dan pikiran kita, biarlah segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaranya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Salam jemaat. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita selama sepanjang minggu ini, sehingga Dia memberikan kesempatan kita untuk datang di tempat ini untuk mengucap syukur kepadanya. Seperti dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita mulai kita membawakan pujian hidupku adalah penciptaan. Pujian
kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak kami agungkan di setiap doa-doa kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah pimpin hidup kami dari Senin sampai hari ini, di mana Tuhan kami kembali datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberkati kami, di mana Tuhan memimpin hidup kami sehingga kami ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan, ini jiwa kami, ini roh kami Tuhan. Kami persembahkan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, sehingga ketika kami datang di tempat ini tidak sama ketika kami pulang. Kami pulang membawa suatu kemenangan, kami pulang membawa suatu perbedaan Tuhan. Kami membawa, ketika kami pulang membawa suatu berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap pimpinan daripada Tuhan. Mulai ibadah ini Tuhan, pertengahan hingga akhirnya, kiranya campur tangan Tuhan yang ada di tempat ini. Banyak oknum-oknum yang tidak senang Tuhan ketika kami ingin memuliakan Tuhan, ketika kami ingin membuka suara kami untuk memuji Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang hadir di tempat kami, memenuhi kami, dan tidak ada satu pun roh yang jahat ingin menguasai tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir melawat setiap jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua penata layanan pada minggu ini. Biarlah Tuhan yang melayani setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli yang sudah disebutkan dari zaman ke zaman. Pada hitungan yang ketiga kita membuka suara. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih ada semangat? Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Saatnya kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kita, mari kita bersuka dalam Tuhan. Tuhan kita Yesus. Hari ini
Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita ini. Tiba-tiba kita padam. Tanya kita membaca, dipersilakan duduk dulu. Takutnya capek berdiri ya jemaat kita ini. Saatnya kita membaca ayat sponsori kita. Terambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai 10. Terambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai 10. Sudah menemukan semuanya? Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panasnya itu. Jangan marah, itu membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka engkau lenyap orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Saatnya saya mempersilakan kepada saudara-saudari yang mau bersaksi di tempat ini. Mungkin selama seminggu ini ada sukacita, pergumulan selama seminggu yang dihadapi setiap pribadi. Mungkin ada satu kata yang bisa disampaikan di tempat ini oleh bagi bersama kita. Ada Revi, ada saudara Berkat, kemungkinan PMT ada sih, cuman lagi fokus. Ya puji Tuhan, mungkin hari ini belum ada, mungkin minggu depan sedang dipersiapkan. Saatnya kita mempersiapkan diri dan hati dan pikiran kita. Kita menerima firman-Nya pada hari ini. Ya, Tuhan menuntut kita dan Roh Kudus-Nya selalu hadir di tempat ini. Sebelum itu mari kita angkat pujian segala perkara.
anugerah Tuhan yang luar biasa boleh kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh melayakan kami dalam puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terlebih khusus Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk merenungkan bersama-sama akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi, menutup bungkus kami dan berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Berikan pengertian yang mudah bagi kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan firman yang sungguh amat baik dan benar bagi kami. Dia dapat menuntun kami di dalam hidup kami sepanjang kami berada di dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Lawatlah kami oleh kuasa Allah sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menerima akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Berarti kami pribadi lepas pribadi satu dengan terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kita. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya rindu untuk jemaat-jemaat semuanya untuk membacakan ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat semuanya? Amin. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, terkenal-kenal perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakaplah segala perbuatannya yang baik, berdoalah dalam namanya Yesus, biarlah suka hati orang yang Tuhan, carilah Tuhan dan perbuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi saya membacakan ayatnya yang ke-11. Mari kita memperhatikannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang sudah kita baca ini saya mengangkat tema memprioritaskan waktu bagi Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, timbullah satu pertanyaan bagi kita. Mengapakah kita mencari Tuhan? Tujuan apakah saudara-saudara mencari Tuhan? Apa tujuan saudara mencari Tuhan? Coba ada yang bisa memberikan tanggapannya sebelum kita masuk di dalam penjelasan. Mencari Tuhan. Kenapakah kita datang ke rumah Tuhan? Kenapa kita mencari Tuhan? Kenapa kita mencari wajahnya? Tujuan apakah kita mencari Tuhan? Banyak orang-orang pada saat ini mencari Tuhan di saat kondisi-kondisi yang dalam kesusahan. Banyak orang-orang Kristen mencari Tuhan di saat kondisinya lagi down. Banyak pergumulan baru mencari Tuhan. Tetapi di saat-saat dia di atas, boro-boro cari Tuhan. Dia lebih fokus ke hal-hal dunia. Makanya pada saat ini Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita, hendaklah kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kita susah, bukan karena kita di saat down,
Tapi kita cari Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena tujuan kita di dunia ini bukan untuk menikmati apa yang ada di dunia ini, tetapi tujuan kita di dunia ini hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita ini bukan untuk hanya happy-happy saja, tapi Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk memuliakan Tuhan, menyembah. Makanya di dalam berikut ini yang sudah kita bacakan, di dalam ayatnya yang ke-8 mengatakan, bersyukur kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal yang kita peroleh, banyak hal yang kita terima di dalam Tuhan. Ketika kita percaya di dalam Tuhan, maka segala sesuatu boleh teratasi, asalkan kita taat di dalam proses. Tidak ada yang instan. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan, ya. Tetapi ada proses demi proses untuk membentuk kehidupan kita, untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang orang Kristen, ya, kadang-kadang orang Kristen tidak suka dengan proses-proses yang diberikan Tuhan. Maunya instan, seperti mie instan yang sering kita makan. Siapa yang suka makan mie instan di sini? Ya, banyak anak-anak kos yang suka menikmati mie instan daripada menikmati masakan sendiri. Karena kalau masak sayur, masak ini itu kan butuh proses, beli ini, beli cabai, beli bawang, beli apa segala macam. Tapi kalau mie instan tinggal taruh bumbunya udah. Ya kan? Tetapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Karena kenapa? Tuhan membuat hal demikian supaya kita terbentuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berserulah kepada Tuhan, ya, panggilan namanya, dan perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada sesama kita. Cara mencari Tuhan paling tidak ada 3 cara yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama, mematuhi Tuhan dan perintahnya. Mematuhi Tuhan dan perintahnya. Itulah cara mencari Tuhan yang harus kita lakukan dalam diri kita. Apa perintah Tuhan? Banyak perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, ya. Salah satunya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut kepada orang yang membenci kita, loh, ya. Oh, jangan, nanti dia membunuh saya harus menghindar di hadapannya. Tidak, saudara. Tapi takut akan Tuhan di mana kita harus taat pada perintahnya. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Hei saudara-saudara, bagaimana kita mencari Tuhan kalau perintah Tuhan pun kita tidak melakukannya? Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan mengingatkan kita kembali, hendaknya lah kita patut kepada Tuhan dan mematuhi perintahnya, agar supaya kita hidup benar-benar di dalam Tuhan. Kita tahu di dalam zaman yang sekarang yang kita berada ini, banyak hal godaan-godaan si iblis untuk mencuri, ya, mencuri kefokusan kita kepada Tuhan, menggoda kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tetapi kalau kita tidak taat akan perintah Tuhan, maka kita mengikuti siapa? Si iblis. Oleh sebab itu kuatkanlah imanmu, ya, agar kamu tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kita jangan tergoda, ya, supaya kita jangan tergoda.
2 Tawarik 14 ayat 4 mengatakan, ia memerintah orang-orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ya, supaya mereka mematuhi hukum dan perintah. Mematuhi hukum dan perintah akibatnya kerajaan pun aman di bawah pemerintahan. Jadi ketika mereka mematuhi perintah yang ada pada zaman itu, maka pada zaman itu ada mematuhi hukum dan perintah akibatnya kerajaan pun aman di dalam pemerintahan yang sudah ada. Sama dengannya kita berada di dalam negara Indonesia ini. Ya, kalau kita mematuhi perintah yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh negara kita, maka negara kita ini aman. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang keluar dari hal-hal yang baik, maka semuanya akan aman. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, hendaklah kita mematuhi perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan? Berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Kita harus berdoa dan berpuasa. Kalau hanya sekedar bibir mengatakan saya mematuhi perintah Tuhan, tetapi kalau tidak ada keimanan kita di dalamnya, maka akan sia-sia. Karena kita masih hidup di dalam daging. Ya, kita tidak bisa memungkiri kita masih hidup di dalam daging. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa taat dan patuh kepada firman Tuhan. Kita harus berdoa, minta pimpinan Tuhan, berpuasa, sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hidup masing-masing kita. Ya. Karena kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging, saudara-saudara yang terkasih. Oleh sebab itu kita harus kuatkan diri kita di dalam doa, membangun intimasi kepada Tuhan setiap hari. Kalau tetangga kita sebelah, mereka memberikan waktu mereka kepada Tuhan setiap hari berapa? 5 waktu. Kalau kita tidak ada batasnya, bebas. Tapi seringkali saudara-saudara yang terkasih, justru karena kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk datang mencari Tuhan, justru semena-mena kita untuk mengabaikan. Benar tidak? Ya, saya salut dengan tetangga-tetangga kita. Ya, mereka patuh kepada perintah Tuhan. Mereka memberikan waktu mereka untuk mencari Tuhan mereka. 5 waktu loh. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, mereka berikan waktu mereka untuk sholat. Dapatkah kita melakukan hal demikian sebagai orang Kristen? Jangan-jangan kita cuma berdoa aja di saat kita makan, karena kita menikmati berkat. Ya. Tetapi Tuhan meminta kita setiap waktu, tidak ada batasnya. Bebas kapan engkau menghadap Tuhan. Ya. Mau di jalan kek, mau di kamar kek, ya, berdoa itu tidak mesti harus di tempat yang bagus. Ya. Jadi jangan kalah kita kepada orang-orang yang di seberang sana. Seharusnya kita kuat, lebih kuat dari mereka. Ya, kita harus didorong oleh semangat kita untuk mencari Tuhan, sehingga tidak mesti harus diingatkan untuk berdoa, berpuasa. Buat apa kita berpuasa? Sebenarnya buat berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, menahan lapar dan haus, ya, tapi berpuasa dari segala sesuatu, menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Jadi di saat kita berpuasa, sungguh-sungguh kita harus menghindar dari segala godaan-godaan itu. Jangan bilang, oh saya berpuasa kok, saya berpuasa makan dan minum. Tidak, saudara. Ya, berpuasa itu supaya kita berfokuskan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia.
berpuasa makan minum, tapi yang lain-lainnya tidak. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi pikiran kita yang berjalan adalah Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita yang pertama, mematuhi Tuhan dan perintahnya. Kedua, berdoa dan berpuasa untuk membangun roh kita, jiwa kita, semangat kita untuk mencari Tuhan. Kita coba yang belum pernah berpuasa, mari pelan-pelan berpuasa, ya, belajar untuk memfokuskan diri kepada Tuhan dalam doa, diiringi dengan puasa kita sepanjang hari. Jangan ada bersumut-sumut, ya, jangan ada bersumut-sumut, jangan banyak ini itu di saat kita berpuasa. Karena kalau berpuasa, fokusnya kita hanya kepada Tuhan. Saya mau ingatkan kembali teman-teman, jangan kita berdoa kepada Tuhan di saat kita banyak pergumulan. Benar atau tidak kita mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan saat kita pergumulan? Benar kan? Jadi saat ini kita harus berubah mindset kita, pikiran kita. Ya, mau apapun kondisi kita harus meluangkan waktu kita untuk berdoa. Jangan kalah kita kepada tetangga-tetangga kita yang sebelah. Selanjutnya yang ketiga, ya, bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan? Yaitu dengan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan, itulah yang kita lakukan pada hari ini. Dan pujian dan penyembahan itu bukan hanya di rumah Tuhan, dimanapun kita berada. Ya, tidak salahkah kita bila mana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kita berada? Ada amin? Amin. Puji Tuhan, ya. Itu yang ketiga, memuji Tuhan dan menyembah. 1 Tawarikh 16 ayat 7 mengatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya. Dan ayat 11 mengatakannya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, perintah Raja Daud kepada umat Israel. Bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Buat apa saudara-saudara yang terkasih kita capek-capek untuk bekerja, capek-capek untuk banting tulang mencari uang, kalau kehidupan kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan memberkati. Tuhan tidak akan memberkati. Karena kenapa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kamu. Itulah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang terutama yang kita lakukan di dalam diri kita. Bukan cari uang, bukan cari pacar. Siapa yang sedang cari pacar di sini? Arispo. Nah, makanya cari Tuhan dulu. Kalau kamu cari Tuhan, maka pacarmu akan diberikan juga kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Utamakan Tuhan dulu, ya. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Muliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang engkau cari di dunia ini akan digenapi, dicukupkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Pujian dan penyembahan dalam mencari Tuhan, Raja Daud menyadari pentingnya setiap orang mencari Tuhan. Tuhan tahu cara Tuhan mencari Tuhan ialah dengan menyembah dan pujian. Menyembah dan pujian. Jadi ada berapa tadi? 3. Yang pertama, mematuhi Tuhan dan perintahnya. Kedua, berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan. Bisakah kita melakukan hal demikian? Amin.
itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri kita. 1 Tawarikh 16 ayat 4 sampai 10 mengatakan, hal yang dilakukan menetapkan kelompok yang layak melayani. Pertama, siapa yang diangkat melayani? Ayat pertama, juga diangkatnya. Dan di ayatnya yang 10, 1 Tawarikh ayat 6, pasal 16 ayat 10 mengatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari. Bermegah bukan dengan hati yang kusuk, tapi dengan bermegah kita mencari Tuhan. Seperti pada saat ini di mana kita datang kepada Tuhan, meluangkan waktu kita kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ya. Banyak orang di luar sana menikmati hari ini dengan happy-happy, ada yang ke pantai, ada yang ke mall. Tapi kita puji Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat ini memberikan waktunya untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Makanya di tema tadi mengatakan prioritaskan waktu bagi Tuhan. Dengannya kita memprioritaskan waktu kita kepada Tuhan, maka apa yang kita kerjakan Tuhan memberkati. Ya, bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat itulah yang mencari kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam diri kita, karena berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi tujuan kita mencari Tuhan bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita diberikan apa yang kita minta, tetapi kita mencari Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencari kita, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, itulah kewajiban kita yang sekarang ini anak-anak Tuhan juga harus mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukan karena ada tujuan, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita budak, yang tadinya kita hamba dosa, sekarang kita diselamatkan, sekarang kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu bukan usaha kita, saudara, tetapi usahanya Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Kita telah dibeli oleh darahnya yang kudus, bukan dengan uang, bukan dengan perak, tapi kita dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mengalir di atas kayu salib. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan salah paham dulu. Jangan kita mencari Tuhan karena kita supaya diberkati. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan orang-orang percaya pada zaman sekarang ini. Cari Tuhan supaya Tuhan memberkati engkau, supaya Tuhan diberikan kemakmuran kepada engkau. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita. Karena berkat kita itu sudah disediakan tersendiri oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Dulu juga waktu saya belum mengerti, saya menganggap seperti itu. Saya berdoa supaya saya naik kelas. Emang Tuhan yang belajar selama ini? Dan kita yang belajar selama ini. Kenapa kita harus minta Tuhan supaya kita naik kelas, sementara kita tidak belajar? Kita berdoa kepada Tuhan bukan karena kita mengharapkan supaya kita diberkati, tapi kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan dalam proses yang kita pelajari supaya ini berisi. Setelah saya memahami dan setelah saya tahu, saya mengubah pola pikir saya. Saya mencari Tuhan bukan supaya saya diberkati, karena saya percaya Tuhan sudah memberkati saya sebelum saya meminta untuk diberkati. Tapi saya mencari Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencari saya, karena Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan saya. Itulah tujuan kita mencari Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mulai sekarang ya, mulai sekarang kita mencoba mengubah mindset kita bahwa kita mencari Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencari kita, karena Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita, supaya kita tetap di dalam apa? Di dalam Tuhan, supaya keimanan kita semakin hari semakin dewasa. Jangan karena kita mengatakan kita sudah hidup di dalam Tuhan, kok buat apa lagi cari Tuhan? Tidak, saudara. Ya. Dalam nyanyian pujian-pujian Daud ini aja mengingatkan kita, dengan seterusnya kita mencari Tuhan, supaya kita semakin hari semakin naik level. Yang tadinya kanak-kanak, remaja, jadi dewasa, tidak menjadi orang yang suam-suam kuku. Ngerti nggak suam-suam kuku? Panas-panas tai ayam. Besok hari ini panas, semangat berkobar-kobar, besok down lagi. Besoknya lagi semangat melayani Tuhan. Besoknya lagi down, mengikuti situasi. Kita harus berubah dalam hal itu. Ya, jangan kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita, tetapi biarlah kita diberikan semangat itu hanya untuk memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun, ya, apapun. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini boleh mengajarkan kita semakin lebih dewasa lagi. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau ingatkan kembali kepada saudara-saudara, apa poin pertama tadi yang kita bahas? Kedua? Ketiga? Memuji dan yang menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memimpin kehidupan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini Tuhan, yang boleh kami terima kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini Bapa memampukan kami untuk melakukan dalam diri kami. Biarlah sungguh-sungguh kami lebih lagi mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu mencari kami, Engkau terlebih dahulu menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam kuasa Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu yang boleh hadir pada saat ini diberkati oleh firman-Mu Tuhan, membuat kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kami semakin menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Banyak firman-Mu Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, karena kami manusia yang terbatas. Kadangkala kami jatuh Tuhan, kadangkala kami lalai, kadangkala kami Tuhan mengabaikan firman-Mu. Tapi biarlah kiranya Roh-Mu ya Tuhan yang berbicara kepada kami, menegur hati kami jikalau kami Tuhan melenceng dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan yang menguatkan iman kami Bapa, berdiri teguh kepada